Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semua. Berikut video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni Tari dan Drama yang diampu oleh Ibu dosen kita, Ibu Putri Rahmawati, SPD, MSN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ucok Nugroho dengan NPM 201446000135 dari kelas A420. Ya, yang pertama saya akan menganalisis mengenai video tari merak. Nah, sebelumnya tari ini merupakan tari yang berasal dari Jawa Barat yang diciptakan oleh Raden G.J. Sumantri. Tari ini mengungkap mengenai keindahan sayap burung merak yang biasa dikembangkan untuk guna menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, di dalam tari ini terdapat elemen-elemennya. Yang pertama, elemen konsep tubuh. Nah, di tarian ini mencerminkan gemulai burung merak yang berada pada kepakan sayapnya. Nah, ini lebih terfokus pada itu. Kemudian untuk konsep aksi pada tarian ini lebih banyak ke arah gerak lokomotor, yaitu perpindahan tempat di mana penari dalam tarian tersebut terus bergerak berputar ke kanan ke kiri dan seraya memainkan tangan dan sayapnya, sebenarnya juga kepala. Formasi juga tetap dijaga. Nah, untuk pada yang ketiga, elemen ketiga yaitu konsep tenaga. Di dalam tarian ini tenaga yang dibutuhkan sangatlah besar karena hampir 80% dari tarian ini termasuk ke dalam lokomotor, yaitu perpindahan tempat terus menerus. Dan selain berpindah tempat, tangan juga bergerak. Nah, yang keempat terdapat konsep ruang. Konsep ruang dalam tarian ini ditampilkan di atas panggung dan sepertinya berada di dalam ruangan yang mana tata lintasannya terbatas. Jadi kebanyakan dari tarian ini seperti yang kita lihat itu akan berputar-putar kayak bertari di sana. Dan yang terakhir terdapat konsep waktu. Konsep waktu untuk tarian seperti ini biasa dilakukan dengan waktu yang lama, seperti yang kita lihat itu hampir mendekati 10 menit untuk tarian ini, dan tenaga yang dibutuhkan jelaslah banyak. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat unsur gerak, unsur-unsur pada tarian ini. Yang pertama ada unsur gerak. Nah, pada tarian ini lebih berfokus kepada arah tangannya yang seperti saya katakan tadi, menonjolkan kepada kepakan sayap yang ingin ditujukan. Namun tidak hanya hal itu juga, karena didukung oleh gerakan kaki, badan, juga kepala si penari yang ikut menggunakan ritme. Nah, sekarang unsur yang kedua ada unsur ritme atau irama. Saat mengepakkan sayap merak, irama lebih ke arah melambai atau menurun, memelan. Iramanya melebar sehingga tempo gerakan yang dimainkan lebih pelan daripada di saat mereka melepaskan selendang sayapnya. Ya, biasanya itu dilakukan pakai selendang yang kecil seperti yang di pada tarian atau saat berpindah tempat. Nah, penggunaan seruling ini menjadi titik fokus pada ritmenya, dan ini juga yang membuat tarian ini lebih khas karena musiknya lebih ke arah Jawa Baratan. Kemudian terdapat unsur iringan. Ini harusnya. Nah, ritme iringan tarian ini dikepalai oleh irama gendang, yang mana semakin lambat ritme gendang yang dikeluarkan, maka musik yang lain akan ikut melambat.
Begitupun sebaliknya, juga pada seruling atau trompet yang dipakai itu begitu menonjol, akan terlihat pada bagian di saat sang penari mengepakkan sayapnya itu serulingnya benar-benar terasa itu. Nah, itu khas Jawa Baratnya masuk banget. Yang keempat adalah unsur tata riasnya. Unsur tata rias di sini yang digunakan penari tidak terlalu mencolok banget, tapi itu udah cukup dan pas untuk menggambarkan sisi perwatakan dari burung merak yang elegan dan cantiknya. Ya, penarinya cantik. Kemudian yang terakhir ada unsur busana, yang mana pemilihan tata busana ini sangat bagus menurut saya dan sangat tepat. Dengan adanya selendang sayap dan selendang kecil itu untuk digunakan memenuhi iringan, kayak tadi kalau waktu iringannya melambat itu bisa digunakan untuk selendang sayapnya biar lebih terasa. Dan ditambah lagi untuk pemakaian mahkota pada penari yang lebih merealisasi ke arah bentuk kepala mahkota merak. Seperti ini lebih ke kuncup. Di samping itu pemilihan warna merah, kuning, dan ungu pada pakaian yang dikenakan penari itu sangatlah tepat, karena degradasi tersebut tidak begitu mencolok ke mata, terlalu ngejreng, sehingga ketiganya saat berpadu itu terlihat tampak begitu anggun. Seperti itu. Kemudian untuk analisis komposisi seni tari dan drama SD. Nah, untuk drama dan tari ini diperankan oleh anak SD dengan cerita seorang yang dibully di pergaulan teman-temannya. Ia dikucilkan dan tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, pada drama ini terdapat elemen tubuh menggunakan tari kreasi yang diimplementasi dari gerak kehidupan sehari-hari. Kemudian ada konsep aksi, ini elemen aksi. Selain itu, tarian ini memiliki cerita yang mana menjadi sebuah drama, tetap lebih ke arah gerak lokomotor aksinya, di mana sang talent lebih aktif bergerak dan berpindah tempat. Kemudian yang ketiga ada konsep tenaga. Nah, pada drama ini tenaga yang diperlukan tidak terlalu banyak karena waktu yang dimainkan tergolong cukup singkat, sehingga fokus tenaga pada drama ini akan terbagi menjadi banyak dan membuat konsep tenaga di sini menjadi ringan. Nah, yang keempat ada konsep ruang. Pagelaran ini dilaksanakan di atas panggung, namun disayangkan kurangnya lighting atau pencahayaan, juga properti pendukung pada panggung tergolong kurang, sehingga latar dari pertunjukan ini kurang terlihat, seperti latar tempatnya di mana, waktunya kapan, itu kurang menonjol. Kemudian ada konsep waktu, ya ini waktu kita bahas tapi ini beda. Waktu yang di sini waktu yang dimainkan. Waktu yang ditunjukkan sang talent berurutan sehingga cerita yang dapat ditangkap oleh para penonton, yang mana tergolong ke dalam durasi singkat karena hanya disajikan dalam waktu kurang dari 5 menit, yaitu 3 menit berapa detik, kurang lebih 4 lah. Kemudian ada unsur pada drama ini meliputi unsur gerak. Gerak pada tarian drama ini tergolong simpel karena mengadaptasi dari gerak sehari-hari, mulai dari jalannya, juga gerakan tangannya, itu perilaku sehari-hari. Kemudian ada unsur ritme. Nah, gerakan juga disesuaikan dengan tempo musik drama, yang mana akan lebih membuat penekanan pada konflik saat drama tersebut dimainkan, seperti saat sang talent yang dibully itu mencoba untuk membaur pada teman-temannya.
lalu dicampakkan, itu iramanya akan berbeda. Itu menjadi sebuah penekanan pada sebuah konflik itu irama. Yang ketiga ada unsur iringan. Nah, pada drama ini menggunakan iringan musik modern yang dikombinasikan dengan musik tradisional sehingga agar lebih nyambung dengan konflik atau cerita yang berkenan dengan keadaan modern saat ini, seperti yang dimainkan anak-anak tadi. Nah, yang keempat ada tata rias. Karena cerita yang diperankan merupakan drama kehidupan sehari-hari ini, jadi tata rias yang mereka gunakan sudah tepat untuk menggambarkan perwataan tokoh, tidak terlalu mencolok karena itu perannya sebagai seorang anak-anak. Namun ada talent yang menurut saya make upnya terlihat terlalu menonjol sehingga membuat ketidak balance atau seimbang pada konsep ceritanya menurut saya, yang itu terlalu berlebihan lah make upnya. Yang kelima ada tata busana. Tata busana di sini penggunaannya terbilang tidak balance atau imbang dengan penataan seperti adanya kain jarik atau batik, kain jarik yang digunakan rok, namun atasannya berbentuk atasannya menggunakan baju kekinian yang saya rasa warnanya itu juga ada beberapa yang tidak pas, ngejreng banget. Ada yang cuma kaos yang kekinian, ada yang begini, warnanya juga kurang disesuaikan mungkin, sehingga menurut saya terbilang tidak sinkron dengan cerita tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada analisis komposisi seni tari dan drama SD2. Nah, struktur dan cerita drama ini seperti keramaian di pasar, di mana banyak para pedagang sedang beraktivitas yang tiba-tiba dikejutkan oleh suara teriakan maling yang membuat keadaan menjadi bubar, pecah gitu, langsung berlarian kemana-mana. Nah, untuk identifikasinya kita mulai dari elemen pertama adalah konsep tubuh. Konsep pada drama tarian ini adalah gerakan kehidupan atau aktivitas sehari-hari yang tergolong kepada naturalisasi gerakan. Yang kedua ada konsep aksi. Nah, pada konsep tarian atau drama ini lebih ke arah lokomotor, yang mana mereka para talent lebih aktif bergerak, walaupun terdapat beberapa bagian yang mana aktor tidak berpindah tempat, seperti saat pertunjukan sang maling datang. Nah, itu kan yang penjual sama anak-anaknya duduk. Kemudian ada konsep tenaga yang ketiga. Konsep tenaga di sini tergolong tenaga yang diperlukan tidaklah terlalu besar, dikarenakan durasi drama yang singkat karena ya sama kurang dari 5 menit, dan konsep aksi yang tidak terlalu lokomotor banget gitu. Jadi ada yang duduk tadi itu, jadi terbagi fokus drama bergantian kepada talent. Jadi fokusnya kalau talent yang bergerak, nah itu fokusnya ke sini. Ya. Kemudian yang keempat ada konsep ruang. Nah, penampilan ini ditampilkan pada panggung dengan latar belakang gelap atau hitam, namun sudah lebih baik ketimbang drama yang pertama tadi, karena pada yang seni tari drama SD2 ini sudah memiliki properti pendukung seperti jajanan dan tempatnya itu wakul yang dibawa oleh sang pedagang pada gerakan pertama. Nah, kemudian yang kelima ada konsep waktu. Waktu yang dipakai adalah konsepnya berurutan atau kurang lebihnya alur maju, sehingga cerita dapat dipahami dan tersampaikan dengan mudah walaupun dengan durasi waktu yang singkat. Seperti itu. Nah, unsur-unsur pada
drama SD2 ini. Gerak, yang pertama adalah gerak. Gerakan pada drama ini menggunakan tempo cepat saat pada bagian gerakan tarian. Untuk gerakan drama lebih kepada gerakan keseharian yang terstruktur, seperti gimana cara makan, jual, ngerumpi, seperti itu. Kemudian ada ritme. Nah, yang kedua ini ritme. Penggunaan ritme atau tempo pada drama tersebut tergolong cepat. Itu terlihat jelas pada bagian tarian. Sedangkan untuk perpindahan ke bagian drama, ritme musik melambat yang dibarengi dengan narasi biasanya. Ada perkataan. Yang ketiga adalah iringan. Unsur iringan musik di sini menggunakan kombinasi musik modern dan tradisional. Ini sama seperti drama yang satu tadi. Kemudian yang kelima ada tata rias. Penggunaan kelima. Yang keempat itu ada tata rias. Penggunaan tata rias di sini lebih berfokus kepada si penjual. Itu yang lebih mencolok make up-nya itu ke penjual, dan untuk yang pembeli seperti anak-anak yang menari itu tidak terlalu diperhatikan untuk make up-nya, tapi itu juga bagus sih karena konsepnya dapat. Yang kelima ada tata busana nih, yang terakhir tata busana. Tata busana lebih berfokus kepada sang penjual makanan yang menggunakan baju kebaya dan batik tadi jarik. Nah, pakai jarik. Nah, itu lebih sinkron sih menurut saya daripada yang tadi, lebih balance. Dan untuk pemeran sebagai maling dan sapi itu juga sudah cukup baik dengan penggunaan busana yang menggambarkan tokoh tersebut. Oke, terima kasih. Berikut adalah analisis dari saya mengenai ketiga video tersebut. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.